Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fani. Apa kabar semua sahabat-sahabat sayang, teman-teman saya? Semoga semua semakin sehat, semoga semua semakin bahagia, semakin sejahtera. Teman-teman, dalam kemelut batin itu ada 3 ini. Sadness atau kesedihan. Di situ ada luka, ada duka, ada kekecewaan. Kemudian ada anger, di situ ada kemarahan, ada sakit hati, ada dendam, dan ada benci. Kemudian ada fearness, di situ ada kekhawatiran, was-was, takut, cemas. Di sini kita akan membicarakan tentang kekhawatiran. Sebaiknya kita berhentilah hidup khawatir itu. Hiduplah kita dengan tenang, dengan baik. Khawatir, apa sih khawatir itu? Khawatir itu kita takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir itu terjadi karena di saat keinginan yang tinggi dan ketidakpastiannya juga tinggi. Kenapa sih kita khawatir? Kita khawatir karena kita tuh terlalu fokus pada apa-apa yang ada di luar kendali kita. Jadi kita tidurnya was-was, khawatir, nggak tenang nih pokoknya. Kalau saat kita khawatir itu nggak enak banget rasanya. Tidur kita nggak nyenyak, tidur sih, tapi nggak nyenyak, nggak berkualitas tidurnya. Terus kita juga mau makan, nggak makan lapar, makan kayaknya nggak ada nafsu makan, kita malas bergerak, kita malas berproduktivitas, kita malas beramal soleh. Mungkin kita saat bersosial, kita ketemu ya sama orang, mungkin badan kita aja yang ada di situ, pikiran kita lagi kemana-mana, nggak fokus lah pokoknya. Saat kita khawatir itu, semuanya tidak tenang, nggak damai. Kita terlalu fokus kita itu pada apa-apa yang ada di luar dengan kita. Khawatir itu boleh kok khawatir itu sebenarnya anugerah dari Allah untuk warning kita, untuk kita menghadapi masalah, menghadapi perubahan hidup. Itu diperlukan, tapi nggak boleh berlebihan juga. Manusia itu khawatir pada dasarnya akan 4 hal. Apa aja itu? Ini untuk perubahan hidup, akan kehidupan itu sendiri. Kita khawatir, takut akan kehilangan, dan juga khawatir akan kematian. Untuk kematian ini ada 4 sikap manusia menghadapi kematian itu. Ada manusia yang melupakan kematian, ada manusia yang takut mati, ada manusia yang ingin mati, dan ada juga manusia yang siap untuk mati. Masya Allah. Untuk manusia yang melupakan kematian itu, yaitu mungkin kalau menikmati kehidupan dunia, jadi lupalah akan kehidupan setelah mati, ada kehidupan lagi. Untuk yang ingin takut mati itu ada 3 hal yang mendasarinya itu. 1, mungkin amalnya belum cukup, takut akan dosanya. 2, takut menikmati semua kenikmatan dunia ini. 3, takut meninggalkan orang-orang yang disayangi. Untuk orang yang ingin mati, itu udah hopeless sebenarnya, udah kayak nggak ada harapan, udah mati aja lah. Mungkin dipikirnya mati itu menyelesaikan masalah, padahal enggak. Untuk orang yang siap mati, itu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Untuk orang yang takut mati itu, apa yang ditakutkan sebenarnya? Takut meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Kenapa kita harus takut sih sebenarnya? Kita aja milik Allah. Kita tinggalkan juga pada Allah, Sang Maha Pencipta, pemilik kita. Apa kita nggak percaya meninggalkan mereka pada pemilik kita? Keterlaluan kan kalau kita nggak percaya. Untuk meninggalkan kenikmatan dunia ini, kenapa kita harus takut? Kalau amal kita baik, di alam barzah
kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi daripada di dunia ini. Kita takut amal kita belum cukup nih, misalnya kita masih banyak, kita mau, ya Allah jangan dulu mati dong, kasih waktu dong ya Allah. Apakah itu efektif? Belum tentu. Kenapa? Ada kadang manusia itu satu jepit minta, ya Allah tolong ya Allah kasih waktu ya Allah, tapi pas kita udah terlepas dari rasa itu, kita lupa, masih ada waktu, besok aja deh tobatnya, masih ada waktu, beramal solehnya nanti aja deh, sebentar lagi, karena kita nggak tahu kapan maut itu akan menjemput kita nggak tahu. Itu nggak efektif. Dipergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita beramal soleh, untuk kita bertobat pada Allah, agar tidak ada penyesalan nanti di alam akhirat. Itulah kekhawatiran itu, ketakutan kita selalu menghantui kita, dan hidup kita itu nggak tenang. Harus ingat akan hal sesuatu yang terjadi itu semua atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Baik kesenangan kita, kesedihan kita, ketakutan kita, kekhawatiran itu semua atas izin Allah. Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita memilah apa yang ada di dalam kendali kita, apa yang ada di luar kendali kita. Untuk sesuatu hal yang ada di luar kendali kita berdamai, kita berserah, serahkan semua pada Allah, Sang Maha Pemilik kita. Dan berhentilah khawatir. Kita berserah, kita percaya. Kenapa? Percaya pada Allah. Kenapa? Karena Allah itu ada. Allah itu Maha melindungi. Allah itu Maha tahu segalanya. Allah itu memilihkan yang terbaik untuk kita. Apalagi kita khawatirkan untuk sesuatu yang dalam kendali kita terus bergerak, kita beramal soleh, kita berprasangka baik pada Allah, dan berhenti juga khawatir. Karena tetap di jalan kita khawatir, berhentilah khawatir. Bikin hidup kita itu nggak berkualitas. Saat kita berhenti dari rasa khawatir, kita akan menikmati hidup. Kan saat kita khawatir itu kita nggak nikmat hidupnya, nggak tenang, nggak damai, nggak mau beraktivitas. Dan juga saat kita khawatir itu, kita mungkin juga lupa bersyukur, berterima kasih pada Allah. Kita juga lupa mengingat dosa-dosa kita sendiri. Jadi berhentilah khawatir, kan nggak bagus khawatir. Kita pilih, kita bagi dua, mana yang dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Serahkan pada Allah. Ini semuanya itu terjadi atas izin Allah. Dan ingat juga Imam Al-Ghazi berkata, sesuatu yang akan jadi milikmu akan menghampirimu, walaupun jaraknya adalah antara dua gunung. Sementara sesuatu yang menjadi takdirmu dia tidak akan pernah menghampirimu, jaraknya itu di antara dua gunung berdekatan. Tapi kalau bukan takdir kita, akan pernah bisa lepaskan semua, akan semua pada Allah, berserah, percaya pada Allah. Allah itu ada. Allah itu Maha Penolong, Maha Baik, Maha Pengasih. Yang kita hidup kita tenang, karena kita itu hidup menjalani takdir kita, kita terima takdir kita, kita jalani, kita cintai takdir kita. Insya Allah hidup kita tenang, kita berhenti dari rasa khawatir itu. Saat kita khawatir itu muncul, coba kita gunakan metode sajdah, di mana itu ada sadar, ada jeda, ada pilih. Sadar, kita sadari rasa khawatir yang kita alami ini, kita sadari, kita akui, kita izinkan rasa itu, kita peluk rasa itu. Lalu kita jeda, kita tarik nafas, buang, kita berwudu, kemudian kita sholat, kita membaca Al-Quran. Insya Allah hati kita akan tenang. Setelah itu kita pilih, kita bisa menggunakan metode sedona. Saat pilih itu, kita menggunakan metode itu, kita bolehkah rasa khawatir ini kita hilangkan, kita lepas? Saya akan menjawab, boleh banget. Maukah kita ngelepas? Mau pakai banget malah. Kapan? Sekarang, saat ini juga. Saya ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia, ingin hidup produktif, beramal soleh, biar tenang hidup kita. Karena ingat, semua yang terjadi itu atas izin Allah. Untuk sesuatu yang ada di dalam kendali kita, kita terus fokus berbuat baik.
fokus berbuat sebaik-baiknya amal. Produktivitas kita terus bergerak, beramal dan berprasangka baik pada Allah. Tapi untuk yang di luar kendali kita berdamai, kita berserah pada Allah. Ingat, semua itu terjadi atas izin Allah. Jadi, kita sendiri akan menentukan apakah kita mau terus khawatir atau kita mau bahagia. Berhentilah khawatir, hiduplah bahagia, hidup tenang. Dengan hidup bahagia, itu kita akan lebih berkualitas, kita akan lebih beramal soleh, kita kumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya untuk di alam akhirat nanti. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.